Seorang pendaki bernama Rino tersesat di lereng gunung dan menemukan kampung yang tidak ada dalam peta. Watu Lemah. Penduduknya ramah, tetapi terlalu sunyi. Mereka tidak punya bayangan, tidak pernah makan, dan hanya muncul saat matahari terbenam. Saat Rino mencoba keluar, semua jalan kembali ke tengah kampung, dan penduduk mulai memanggilnya dengan nama yang bukan miliknya. Langit mulai meredup saat Rino melangkah seorang diri, menuruni jalur tak dikenal di lereng Gunung Cakrabuana. Rerumputan basah menempel di celana panjangnya. Senter kepala yang dikenakannya menyinari jalan sempit berbatu, tapi bayangan pepohonan di kiri kanan membuat suasana semakin mencekam. Ia mencoba membuka ponsel, tapi sinyal menghilang sejak 1 jam lalu. Harusnya tadi ikut rombongan. Kenapa malah ngambil jalur sendiri? Gerutunya sambil menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti. Hutan di sekitarnya diam, terlalu diam. Langkah Rino melambat saat matanya menangkap secercah cahaya di kejauhan, seperti cahaya lampu minyak atau obor. Ia mempercepat langkah, berharap itu adalah perkampungan atau pos penjaga. Tapi semakin dekat, suasananya justru terasa ganjil. Sunyi yang menggantung seperti menggigit udara. Akhirnya, ia tiba di batas pemukiman kecil yang tidak ada di peta manapun. Sekitar 12 rumah kayu berjajar rapi, beratap ilalang tua. Semuanya menghadap ke arah yang sama, membentuk setengah lingkaran dengan sumur tua di tengah. Udara berubah dingin, meskipun tidak ada angin. Tak terdengar suara manusia, hewan, atau serangga. Rino melangkah masuk, menatap sekeliling. Seorang pria tua berdiri di depan salah satu rumah, mengenakan baju kelabu panjang, rambut putih tergerai, dan mata kosong yang seperti tak berkedip. "Selamat datang di kampung Watu Lemah," ucap pria itu dengan suara pelan, tapi menggema dalam keheningan. Rino menelan ludah. Saya tersesat, Pak. Mendaki sendirian, lalu nyasar ke sini. Ini kampung warga." Wajah pria tua itu tidak berubah, hanya matanya yang sedikit menyipit. "Kau datang karena dipanggil. Tidak ada yang bisa sampai sini tanpa alasan." Ucapan itu membuat Rino bergidik, namun tubuhnya sudah lelah dan pikirannya kabur karena lapar. Seorang wanita paruh baya mendekat, membawa mangkuk kayu berisi bubur hitam hangat. "Makan dulu, nanti kau bisa istirahat," katanya lembut tapi datar. Tanpa pikir panjang, Rino menyuap bubur itu. Rasanya pahit, seperti besi dan tanah. Tapi ia menahannya, hanya ingin cepat tidur dan kembali ke jalur pendakian esok pagi. Mereka menawarinya tempat tidur di salah satu rumah yang kosong. Rino berbaring, menutup matanya, tapi tidak benar-benar tidur. Malam terasa sangat panjang. Terdengar langkah kaki di atap rumah. Lalu bisikan samar. Rino membuka mata, menegakkan tubuh. Suara itu tidak berasal dari luar, melainkan dari balik dinding rumah. "Namamu bukan Rino." Jantungnya berdetak cepat. Ia keluar rumah, mencari jalan kembali ke arah hutan. Tapi semuanya berubah. Sumur yang tadinya di tengah kampung kini ada di ujung. Rumah-rumah bergeser arah. Jalan tanah yang tadi ia lalui telah lenyap. Ia mulai berlari, panik, menabrak pintu-pintu rumah, tapi semuanya terkunci. Ia berteriak, "Tolong, saya hanya tersesat." Tiba-tiba, semua jendela terbuka bersamaan. Di dalam berdiri para penghuni kampung. Tubuh mereka diam, wajah mereka serupa, pucat, mata hitam, dan senyum lebar yang tak bergerak. Langkahnya membawanya ke sumur tua. Ia mencoba melihat ke dalam. Gelap, tak terlihat dasarnya. Namun dari balik lubang sumur, terdengar bisikan, "Kau sudah dipilih, yang lama sudah dikirim kembali." Seketika, tanah di bawah kakinya bergetar. Ia terpeleset dan jatuh ke dalam sumur. Tapi anehnya, ia tidak membentur dasar. Ia melayang dalam kegelapan yang tidak berujung, seperti tertelan oleh ruang yang bukan milik dunia ini. Dan di tengah heningnya kegelapan itu, suara-suara kembali memanggil, "Namamu bukan Rino. Kau bukan manusia lagi." Tubuhnya terbanting ke lantai.
Ia terbangun di dalam kamar yang sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini, dindingnya dipenuhi coretan-coretan tak dikenal. Cermin kecil di pojok ruangan memperlihatkan sesuatu yang membuatnya membeku. Wajahnya telah berubah. Kulitnya pucat, matanya menghitam, rambutnya memutih seperti orang tua. Wanita parubaya masuk ke kamar, membawa semangkuk bubur hitam. "Selamat pagi, sekarang kau sudah menjadi bagian dari kami." Rino duduk di sudut ruangan dengan tubuh menggigil. Udara di dalam rumah itu begitu dingin, menusuk ke tulang. Tapi yang membuatnya lebih takut adalah bayangan dirinya sendiri di cermin. Bukan hanya wajah yang berubah, tapi matanya. Bukan lagi mata manusia, gelap, tak punya cahaya. Seolah ia telah kehilangan sesuatu yang tak bisa dikembalikan. Wanita paruh baya yang semalam memberinya bubur berdiri di ambang pintu. Senyumnya masih sama, tidak berubah sedikit pun. "Makanlah, kau butuh tenaga. Kita semua butuh tenaga untuk bertahan." Rino tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu berkata pelan, "Ini hari apa?" "Rabu," jawab si wanita tanpa ragu. "Bukankah semalam juga Rabu?" Wanita itu berhenti sejenak, menatapnya dengan pandangan yang aneh. "Di sini, hari tidak berganti. Waktu tak pernah berjalan ke depan. Kau harus membiasakan diri." Rino berdiri perlahan. Kakinya lemas, tapi ia memaksa melangkah keluar. Cahaya matahari menyelinap di antara atap rumbia. Kampung itu masih sama persis seperti semalam. Bahkan, ia bisa bersumpah jejak kakinya sendiri masih ada di tanah. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada anak-anak bermain, dan yang lebih aneh, matahari tidak bergerak. Ia berjalan menuju sumur tua. Di sana, seorang anak kecil berdiri. Wajahnya tak asing. Rino mendekat, mencoba mengingat. Anak itu menatapnya, lalu berkata pelan, "Bapak pernah ke sini juga, tapi dia nggak bisa keluar." "Siapa bapakmu?" "Namanya Margo. Pendaki juga. Katanya mau balik ke rumah, tapi nggak bisa. Sekarang dia jadi penjaga jalan." "Penjaga jalan?" Anak itu menunjuk ke arah hutan. "Setiap ada orang mau pergi, dia yang cegat. Soalnya, kalau satu pergi, yang lain harus ganti." Rino merinding. Ia berlari menuju jalur yang semalam ia datangi. Tapi, seperti sebelumnya, jalan itu tak lagi ada. Semua pohon seperti menutup rapat, tak menyisakan celah. Ia terus berlari, menabrak semak dan dahan tajam, hingga kakinya berdarah. Tapi ia tidak peduli. Ia ingin keluar, harus keluar. Namun, di balik semak belukar itu, ia justru bertemu sosok lain. Seorang pria tua, berdiri di tengah jalan setapak, mengenakan jaket gunung penuh lumpur. Wajahnya pucat, matanya merah. Tapi, Rino bisa membaca nama di papan identitas yang tergantung di leher pria itu. Margo. "Saya nggak bisa biarin kamu pergi," kata pria itu lirih. "Satu masuk, satu tinggal. Begitu peraturannya." Rino mundur. "Tapi aku nggak minta datang ke sini. Aku tersesat." Margo menatapnya lama. "Tidak ada yang tersesat di Watu Lemah. Yang datang ke sini pasti sedang dikejar sesuatu. Kau sedang melarikan diri, kan?" Pertanyaan itu membuat dada Rino sesak. Ia memang sedang berusaha kabur. Dari kenyataan, dari kegagalan hidup, dari masa lalu yang menghantuinya. Tapi ini bukan jalan keluar yang ia bayangkan. Ia hendak bicara, tapi tiba-tiba Margo menghilang, lenyap di balik kabut yang mendadak muncul begitu saja. Rino berlari kembali ke kampung. Tapi kampung itu kini tampak berbeda. Rumah-rumah menjadi lebih tua, dindingnya rapuh, ilalang di atap berguguran. Sumur di tengah sudah retak. Dan tidak ada satupun orang di sana. Kampung itu sepi, terlalu sepi. Ia membuka satu persatu pintu rumah. Kosong, sunyi, kecuali satu rumah di ujung barat. Di dalamnya, ia menemukan foto-foto tua. Semua berbingkai kayu, berdebu. Wajah-wajah dalam foto itu, ia mengenalinya. Salah satunya adalah dirinya sendiri. Rino terhuyung. Kepalanya berdenyut.
Ia menjatuhkan foto itu dan lari keluar. Tapi saat keluar, langit sudah gelap. Padahal barusan masih pagi. Dari arah sumur terdengar suara ramai. Ia mendekat. Semua penduduk telah berkumpul di sana, berdiri dalam lingkaran, memandangnya. Pria tua yang pertama menyambutnya melangkah ke depan. Kau sudah melihat semuanya. Sekarang kau harus memilih. Memilih apa? Menjadi bagian dari kami atau menggantikan penjaga jalan. Seketika dari balik barisan warga muncullah Margo. Wajahnya menunduk, tangannya gemetar. Tolong aku ingin pulang. Rino menoleh ke arah sumur. Bayangan gelap menyembul dari dalamnya, membentuk sosok tinggi dengan wajah tak terlihat. Kami butuh satu jiwa baru. Jika tidak, maka semuanya akan lepas. Rino mundur, tapi semua jalan sudah tertutup. Warga kampung membentuk dinding hidup. Tidak ada celah. Dan dari sudut kampung, matahari kembali muncul. Di tempat yang sama, di posisi yang sama, tidak bergeser, tidak berubah. Hari ini, tetap Rabu. Rino berdiri di antara dua pilihan yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Jadi bagian dari mereka atau menggantikan Margo sebagai penjaga jalan. Sementara tubuhnya masih gemetar, warga kampung berdiri mengelilinginya dalam diam. Suasana begitu sunyi, hingga suara nafas sendiri pun terasa seperti teriakan. Margo melangkah maju dengan mata berkaca. Aku sudah terlalu lama di sini. Aku tidak tahu lagi siapa diriku. Tapi aku masih ingat satu hal. Aku ingin pulang. Rino menatap wajahnya yang penuh putus asa. Di balik tatapan merah dan tubuh lelahnya, ada sisa-sisa manusia yang masih bertahan. Ia tahu jika menolak menggantikannya, maka Margo akan tetap terpenjara selamanya di dalam hutan ini. Tapi, jika ia menerima, apa yang akan terjadi pada dirinya? Sosok tinggi tanpa wajah yang muncul dari sumur mendekat perlahan. Langkahnya tak bersuara. Udara di sekitarnya menegang, seperti ada sesuatu yang ditarik dari bumi. Sosok itu tidak berbicara, hanya mengangkat tangan panjangnya dan menunjuk langsung ke arah dada Rino. Tiba-tiba, tubuh Rino panas. Nafasnya memburu. Ia melihat kilasan masa lalunya berkelebatan. Ibunya yang menangis karena ia tak pulang, adiknya yang menunggu kabar, dan dirinya sendiri yang terus kabur dari tanggung jawab. Waktu sudah habis. Suara pria tua bergema. Rino menggertakkan gigi. Kalau memang harus ada yang menggantikan, kenapa bukan kalian? Kenapa selalu orang luar? Pria tua itu menatapnya datar. Karena kami sudah mati. Rino terdiam. Kata-kata itu seperti mengunci pikirannya. Kami adalah bayangan. Kami tidak bisa keluar. Yang datang adalah kehidupan baru. Pengganti. Bahan bakar bagi waktu agar tidak berhenti sepenuhnya. Margo memeluk lututnya, menangis pelan. Tolong, biarkan aku pulang. Dan saat itu, Rino mengambil keputusan. Ia maju selangkah, menatap sosok tinggi dari sumur, lalu berkata, "Kalau aku menggantikan Margo, apa yang terjadi padaku?" Sosok itu tidak menjawab dengan suara, tapi gambaran muncul di benaknya. Ia berdiri sendirian di ujung hutan, menjaga jalur keluar yang tak pernah benar-benar bisa dilewati. Wajahnya pudar, tubuhnya terikat oleh akar. Tapi jauh di lubuk hatinya ada ketenangan. Karena satu jiwa telah bebas. Rino menoleh ke Margo dan berkata pelan, "Pulanglah, ceritakan pada dunia kalau kampung ini nyata. Kalau ada tempat yang waktu tak bisa sentuh." Margo mengguncang kepala, menangis. Tapi tubuhnya sudah mulai berubah. Warna kulitnya kembali, matanya terang. Ia didorong perlahan oleh angin ke arah hutan. Jalan yang tadinya tertutup kini terbuka perlahan, diiringi suara desir lembut. Sementara itu, tubuh Rino mulai dingin. Angin yang tadi meniup lembut kini membeku. Wajahnya memucat. Ia berjalan sendiri ke arah barat, ke jalur kecil yang menjulur dari balik pohon-pohon mati. Ia tahu
Tempat itu adalah posisinya sekarang, penjaga jalan. Di balik bayang-bayang pepohonan, suara-suara mulai terdengar. Suara langkah, suara tawa kecil, suara orang baru. Dan saat Rino menoleh ke arah kampung untuk terakhir kalinya, ia melihat sosok anak kecil yang tersenyum padanya. Bukan anak kampung, tapi adiknya. Entah kenapa, wajah itu muncul sekejap, seperti mimpi. Ia membalas senyum itu, lalu menghilang dalam kabut. Kampung Watu Lemah kembali sunyi. Hari tetap Rabu, waktu tetap membeku, tapi jalur keluar kini dijaga oleh satu jiwa baru. Kabut mulai turun ketika Sinta dan Arya tersesat dalam jalur pendakian Cakrabuana. Mereka adalah sepasang sahabat yang nekat mencari jalur alternatif, berharap bisa menemukan lokasi eksotis tersembunyi seperti yang sering mereka lihat di media sosial. Tapi kini, suara alam telah menelan mereka dalam keheningan yang aneh. Peta ini ngawur. Kita harusnya sudah sampai pos 2 sejak 1 jam lalu, gerutu Arya sambil memandangi layar ponselnya yang kehilangan sinyal. Sinta melirik ke arah barat. Aku dengar suara air. Mungkin itu kampung atau sungai. Mereka mengikuti suara samar itu, menyibak semak dan ranting, hingga akhirnya menemukan jalan tanah berlumut. Di ujung jalan itu berdiri perkampungan kecil, tua dan terpencil. Semua terasa asing, dan anehnya tidak ada seekor ayam pun, tidak ada suara manusia. Aneh, kok bisa ada kampung di sini? Gak ada di peta manapun, bisik Arya. Saat mereka masuk ke dalam kampung itu, sebuah suara menyambut. Selamat datang di kampung Watu Lemah. Sinta dan Arya menoleh. Seorang pria tua berdiri di bawah pohon waru besar. Wajahnya pucat, tapi senyumannya hangat. Kalian pasti haus dan lelah. Masuklah, sudah lama tak ada tamu. Arya menolak halus, tapi Sinta sudah lebih dulu menerima tawaran itu. Keduanya dibawa ke rumah paling ujung. Di dalamnya, mereka disuguhi air jahe hangat dan bubur hitam yang aroma tanahnya begitu kuat. Saat menatap keluar jendela, Sinta melihat seorang pria berdiri di batas hutan. Tubuhnya kurus, diam, dan wajahnya samar tertutup bayangan pepohonan. Ia tidak bergerak sama sekali, tapi seakan terus mengawasi. Lihat itu, bisik Sinta pada Arya. Arya melongok, tapi pria itu sudah menghilang. Yang tersisa hanya kabut putih pekat. Malam turun perlahan. Namun jam di dinding rumah tak bergeser dari angka 17.30. Arya mulai gelisah. Ia mencoba membuka GPS, tapi semua perangkat mati total. Ada yang aneh, Sin. Kayaknya kita harus keluar dari sini sekarang. Tapi saat mereka melangkah keluar, jalan yang tadi mereka lewati telah berubah. Rumah-rumah berpindah, pohon-pohon seperti bertukar tempat, dan di tengah lapangan kampung, kini berdiri sumur tua yang penuh lumut, dan tali tua menjulur ke dalamnya. Tiba-tiba dari balik semak muncul seorang pria muda, bajunya lusuh, wajahnya suram. Jangan makan apapun dari mereka, ucapnya cepat. Kalau kalian sudah makan, kalian tak bisa keluar. Sinta menatap pria itu lekat-lekat. Siapa kamu? Aku. Dulu juga pengunjung. Namaku Dipa. Aku datang 5 tahun lalu, atau 5 hari lalu. Aku tak ingat lagi. Di sini, waktu tidak berjalan. Arya mulai panik. Gimana cara keluar? Dipa menarik napas dalam. Hanya ada satu jalur, tapi dijaga. Penjaga itu bukan manusia, tapi dulunya manusia. Sama seperti aku, sama seperti kalian. Tiba-tiba angin kencang berhembus. Dipa membeku. Dia datang. Jangan tunjukkan ketakutanmu. Dia bisa mencium itu. Dari balik kabut, muncul siluet. Tubuhnya kurus tinggi, wajahnya kabur, dan matanya seperti jurang. Sinta dan Arya mundur pelan. Tapi Dipa berdiri menantang, menahan makhluk itu. Pergi sekarang, serunya. Cari jendela yang terbuka di rumah kayu selatan.
Itu satu-satunya jalan keluar sebelum matahari palsu naik lagi. Sinta dan Arya berlari, menembus jalan setapak sempit. Tapi saat mereka hampir mencapai rumah yang disebut Dipa, rumah itu berubah menjadi tumpukan batu. Tidak ada jendela, tidak ada pintu. Dari belakang, langkah kaki berat menghantui mereka. Semakin dekat, Arya menarik tangan Sinta. Ke sumur, mungkin itu satu-satunya. Mereka tiba di sumur tua, mencoba mengintip ke dalam. Gelap, tapi di dasar tampak titik cahaya kecil. Titik itu bergerak, seperti berdenyut. Sinta menarik tali tua yang tergantung di sumur, berharap ada sesuatu yang bisa mereka gunakan. Tapi yang muncul bukan ember, melainkan sehelai kain putih penuh darah kering. Sementara itu, langkah kaki berhenti tepat di belakang mereka. Sosok penjaga jalan telah berdiri di sana. Tubuhnya tak bergerak, tapi wajah itu milik seseorang yang pernah mereka lihat di poster orang hilang. Rino. Sinta terdiam. Wajah yang ia lihat di hadapannya tidak asing. Ia pernah melihat foto itu terpajang di pos pendakian, dicetak buram, dan mulai pudar. Bertuliskan, Rino, pendaki hilang. Terakhir terlihat di jalur barat Gunung Cakrabuana. Rino tidak berbicara, namun matanya yang kosong menatap lurus ke arah mereka berdua. Seolah bukan dia yang menggerakkan tubuhnya. Seolah ada sesuatu yang lebih tua dan lebih gelap bersemayam di dalam dirinya sekarang. Arya, bisik Sinta pelan. Ini dia, penjaga jalan itu. Rino melangkah maju. Langkahnya tidak berisik, tapi udara di sekeliling mereka berubah. Angin berhenti berhembus, pepohonan membeku, dan bayangan sumur mulai bergoyang pelan, memunculkan riak dalam airnya yang semula tenang. Dia tak akan membiarkan kita keluar hidup-hidup, gumam Arya. Tapi sebelum Rino bisa mendekat lebih jauh, suara dari arah sumur terdengar. Samar, pelan, tapi jelas. Sinta terpaku. Ia mengenali suara itu. Suara adiknya, Raka, yang hilang 2 tahun lalu di hutan yang sama, yang tak pernah ditemukan meski sudah dicari berbulan-bulan. Sinta, bantu aku. Ia mendekatkan diri ke bibir sumur, dan di sana, untuk sepersekian detik, ia melihat wajah Raka. Wajah kecil yang basah dan kotor menatap ke atas dari dalam air sumur. Arya menarik tangannya. Itu bukan adikmu, itu jebakan. Tapi Sinta tak bisa menahan dorongan dalam dadanya. Ia memanggil-manggil Raka, memohon, menangis, berlutut. Sementara kabut makin pekat. Rino kini berdiri diam, seperti sedang menunggu sesuatu. Dari balik semak, Dipa kembali muncul. Kali ini dengan luka di lengan dan napas terengah. Kalian harus ikut aku. Sekarang, satu-satunya cara keluar adalah mati di tempat yang tidak mereka kendalikan. Apa maksudmu? Arya bingung. Waktu di kampung ini tidak berjalan. Tapi kalau kalian berhasil mencapai titik netral, di mana waktu masih bergerak meski lambat, tubuh kalian akan kembali. Mungkin tidak utuh, mungkin tidak lengkap, tapi kalian akan bebas. Titik netral? Di balik tanah longsor dekat makam tua. Tapi dijaga oleh sesuatu yang lebih tua dari penjaga jalan. Mereka bertiga berlari, meninggalkan sumur. Rino tak mengejar. Ia hanya berdiri mematung, tapi senyumnya, entah kenapa perlahan muncul. Seolah ia tahu mereka tidak akan pernah sampai ke tujuan. Perjalanan menuju makam tua terasa seperti menyusuri labirin. Tanah berubah tekstur. Langkah kaki tak berbunyi. Kabut menyesatkan arah. Beberapa kali mereka kembali ke tempat yang sama, meski sudah merasa berjalan jauh. Akhirnya mereka sampai di tanah longsor. Di balik puing dan akar yang mencuat, berdiri makam tua berbatu. Batu nisan besar, tanpa nama, terbelah dua, seperti pernah dihantam petir. Tiba-tiba angin berputar hebat, tanah berguncang, dan dari balik kabut muncul makhluk. Tubuhnya bukan manusia, bukan binatang.
Ia seperti kumpulan tulang, akar, dan kain putih yang berkibar sendiri. Makhluk itu tak berbicara, tapi kepalanya berputar perlahan, menatap mereka satu persatu. Kalau kita bisa menyentuh nisan itu bersama-sama, seru Dipa, waktu akan melepaskan kita. Tapi makhluk itu berdiri di antara mereka dan makam. Arya menggenggam tangan Sinta. Kita harus lewat sekarang, apapun yang terjadi. Dipa menarik perhatian makhluk itu. Ia berteriak, melempar batu, melompat ke arahnya. Makhluk itu mengejarnya. Dalam sekejap, Sinta dan Arya berlari secepat mungkin menuju batu nisan. Suara jeritan Dipa terdengar, tapi mereka tak menoleh. Begitu tangan mereka menyentuh batu nisan itu, secara bersamaan, angin lenyap, waktu berhenti, dan dalam satu hentakan besar, mereka terjatuh. Gelap, sunyi, lalu suara ambulans. Sinta terbangun di rumah sakit. Tubuhnya penuh luka. Arya ada di ranjang sebelah. Kaki kirinya dibebat perban. Perawat mengatakan mereka ditemukan oleh warga desa di bawah lereng. Tidak sadarkan diri, wajah pucat, tubuh kotor, tapi hidup. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan Dipa. Dan di dalam saku jaket Sinta, ada foto kecil, kusam, bergambar 3 orang berdiri di depan sumur tua. Salah satunya adalah dirinya, yang 2 lainnya, Rino dan Dipa. Sudah seminggu sejak Sinta dan Arya kembali dari hutan. Tapi malam mereka tidak pernah benar-benar tenang. Mimpi buruk datang terus-menerus. Kabut, suara jeritan, dan wajah Rino muncul berkali-kali dalam tidur mereka. Yang paling aneh, setiap kali Sinta membuka dompet, foto kecil dari dalam jaket itu selalu berpindah tempat. Terkadang ada di saku tas, kadang terselip di antara lembaran buku. Waktu terasa rusak. Dan yang lebih parah, jam dinding di rumah Sinta selalu berhenti di pukul 17.30, sama seperti di kampung itu. Sinta mencoba melupakan semuanya. Tapi, satu malam, saat menyalakan televisi, ia melihat berita orang hilang lagi di jalur barat Cakrabuana. Seorang pemandu lokal dan 2 wisatawan dari luar negeri. Ia tahu apa artinya itu. Arya menemuinya keesokan harinya. Wajahnya pucat. Aku dengar mereka lagi-lagi menemukan tas kosong. Tapi tidak ada jejak tubuh. Sama seperti waktu kita hilang. Sinta mengangguk. Aku pikir kita sudah bebas. Tapi ternyata tidak. Kita cuma diberi waktu sebentar. Mereka berdua kembali memandangi foto tua itu. Rino berdiri di ujung kiri. Matanya hitam. Tidak ada pantulan cahaya. Dipa di tengah. Tapi wajahnya kini kabur, seperti lapisan tinta yang luntur. Dan dirinya sendiri. Wajah Sinta kini mulai pudar juga. Aku rasa, kalau wajah kita hilang sepenuhnya, kita akan kembali ke sana. Arya mencoba menyangkal, tapi matanya mulai basah. Malam itu, Sinta kembali bermimpi. Ia berdiri di tepi sumur. Airnya memantulkan wajah seseorang, Rino. Tapi kali ini Rino berbicara. Waktu tidak bisa mati, tapi bisa lapar. Dan satu-satunya makanan yang bisa ia cerna adalah jiwa. Sinta terbangun dengan teriakan. Ia segera berlari ke kamar Arya. Tapi ranjang itu kosong. Hanya ada jam dinding yang menunjukkan pukul 17.30 dan foto di atas bantalnya. Foto Arya bersama Rino dan Dipa. Wajah Sinta tak lagi ada di sana. Ia tahu waktu telah menjemput Arya kembali. Sinta tak bisa diam. Ia kembali ke Cakrabuana, membawa satu-satunya benda yang masih nyata, foto itu. Ia menyusuri jalur lama, lalu berbelok ke arah suara air seperti dulu. Namun, tak ada lagi jalan tanah, tak ada lagi kampung, hanya hutan sunyi. Saat malam turun, ia mendirikan tenda. Tapi ketika terbangun esok paginya, ia sudah tidak berada di hutan biasa. Ia berdiri tepat di tengah lapangan kampung Watu Lemah. Rumah-rumah kembali berdiri. Sumur tua kembali berdiri di tengah. Dan waktu berhenti lagi.
Rino berdiri di sana, kali ini tersenyum kecil. Kamu kembali. Sekarang kamu tahu, waktu tak pernah benar-benar pergi. Sinta berusaha lari, tapi kakinya seperti tenggelam ke dalam tanah. Di sekelilingnya, wajah-wajah lama muncul. Pendaki, turis, anak kecil, semua diam, semua tak bernyawa. Tapi belum mati. Sosok penjaga jalan berdiri di belakang Rino. Tapi kali ini, bukan Rino yang menjadi penjaga itu, melainkan Arya. Wajahnya kosong, matanya hitam, tubuhnya membeku. Sinta menjerit, tapi suara itu tak pernah keluar. Ia tahu waktu sedang menyerapnya perlahan. Ia tahu ia tak bisa lari. Dan ketika jam di menara kecil kampung berdentang, pukul 17.30 tepat, Sinta berdiri sendirian di tengah kampung Watu Lemah. Foto terakhir yang ditemukan warga pendaki berikutnya menunjukkan 4 orang, Rino, Dipa, Arya, dan satu perempuan tak dikenal, berdiri paling kanan. Wajahnya kabur. Rabu, hari itu lagi. Matahari hanya muncul separuh, menggantung mati di balik kabut. Udara seperti air yang berat. Tidak ada angin, tidak ada suara. Hanya gema langkah kaki Sinta yang kini menyatu dengan tanah kampung Watu Lemah. Ia sudah kehilangan rasa lapar, haus, atau kantuk. Tubuhnya masih bergerak, tapi jiwanya entah di mana. Ia mencoba menulis, tapi setiap huruf yang ia goreskan hilang setelah beberapa detik. Kertas pun berubah menjadi debu. Setiap jam menunjukkan pukul 17.30. Tidak lebih, tidak kurang. Ia menghabiskan waktu berjalan dari rumah ke rumah. Tidak ada penghuni, tapi setiap rumah menyimpan potongan kenangan. Ada boneka, ada koper tua, ada sandal anak kecil. Semua milik orang-orang yang pernah datang dan tidak pernah kembali. Sinta mulai mengingat segalanya. Dulu, puluhan tahun lalu, kampung ini adalah desa biasa. Sampai suatu hari, seorang pria dari luar datang membawa sebuah kitab tua. Kitab itu berisi ilmu tentang menghentikan waktu dengan menukar jiwa. Pria itu membuat perjanjian dengan makhluk penjaga. Waktu kampung ini dihentikan agar mereka tak pernah tua. Tapi sebagai gantinya, kampung butuh jiwa-jiwa segar. Itulah mengapa para pendaki selalu hilang. Dan mengapa wajah mereka di foto-foto selalu pudar perlahan. Waktu tidak memakan tubuh, ia memakan kenangan. Hingga tidak ada lagi yang bisa mengingat siapa dirimu. Hingga kamu menjadi bagian dari tanah. Hari itu, Sinta berjalan ke rumah panggung paling besar di sudut timur kampung. Di dalamnya, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ada sebelumnya, cermin bundar berbingkai emas tua. Ketika ia menatap ke dalamnya, ia tidak melihat dirinya, tapi melihat orang-orang yang pernah ia kenal. Raka, Arya, ibu, ayah, semua memanggilnya. Tapi wajah mereka terbalik, seperti dipantulkan dari sisi lain dunia. Cermin itu adalah satu-satunya benda yang tidak dimakan waktu. Tiba-tiba, Rino muncul di ambang pintu. Kali ini tanpa senyum, wajahnya tegang. Kamu sudah tahu kan, kampung ini tak akan bisa menahanmu lebih lama. Sinta menatapnya. Aku tahu, tapi aku juga tahu, setiap perjanjian ada celahnya. Waktu tidak bisa menyimpan seseorang yang sudah tidak ingin diingat. Rino menggeleng. Itu hanya teori. Sinta mendekati cermin. Ia menggenggam bingkainya dengan kedua tangan dan berteriak ke bayangan yang ada di dalamnya. Lupakan aku, lupakan semuanya tentangku. Kalau waktu memakan kenangan, maka aku akan hilang dengan sukarela. Guncangan besar menggema, tanah bergetar, udara berputar, rumah-rumah retak, kabut mencair, wajah-wajah yang diam di pinggir jalan mulai menangis. Mereka satu persatu berubah menjadi bayangan putih, melesat ke udara, bebas. Rino menjerit. Kamu membunuh kampung ini. Sinta menatapnya. Tidak, aku hanya mengembalikan waktu ke tempatnya.
Dengan satu pukulan ke permukaan cermin, semuanya pecah. Kilatan cahaya menelan seluruh kampung. Lalu, sunyi. 1 bulan kemudian, warga desa menemukan satu sosok perempuan duduk diam di pinggir jalan hutan Cakrabuana. Bajunya lusuh, tubuhnya kurus, tapi ia hidup. Wajahnya tenang. Namanya tidak mereka ketahui, tapi di tangannya ia menggenggam selembar foto tua, kosong. Tak ada satupun wajah di dalamnya. Waktu telah menghapus semuanya, dan kampung Watu Lemah tidak pernah ditemukan kembali. Tamat. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika kamu suka cerita Kampung Watu Lemah, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah misteri lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.